Assalamualaikum. Mari kita simak video pembuatan roti boy ya. Langkah pertama yaitu kita masukkan semua bahan kering, kita aduk jadi satu. Kali ini saya praktekkan untuk yang resep versi 1 ya teman-teman. Kita masukkan semua bahan kering, kita mixer, kemudian masuk telur dan air atau susu. Nah, di tahap ini bahan cair, air atau susunya itu jangan dimasukin sekaligus ya teman-teman, bertahap, separuh gitu. Nanti kita mixer sampai setengah kalis, sampai tampak di video ya. Kemudian masukkan garam dan butter, kita mixer kembali. Teman-teman bisa perhatikan ya, ketika kita menggunakan hand mixer supaya biasanya kan agak berat ya, kayak kita kuncinya kita ikutin aja alur mixernya itu, jangan ditekan. Nanti kalau ditekan dia akan patah itu gigi mixernya itu. Kita perhatikan begitu ya, kita ikutin alurnya aja kita. Nah, di tahap ini ketika dirasa masih kurang air, bisa ditambahkan ya. Jadi kita mixer sampai benar-benar kalis, bisa tampak di video ya. Kita perhatikan mixernya, cara mixernya seperti itu, biar ringan, biar mixernya enggak berat ya kerja mixernya, begitu. Nah, kita perhatikan terus sampai adonan benar-benar kalis ya teman-teman ya. Nah, harus agak sabar ya, tapi jangan patah semangat. Kita bisa dengan menggunakan hand mixer sama buat roti yang lembut. Nah, kita perhatikan di video saya coba lebarin, masih sobek ya. Nah, itu masih di mixer kembali, kurang lebih ya 5 menitan lagi. Nah, sampai yang kedua ini sudah elastis, sudah kalis elastis. Kemudian kita pindahkan ke meja kerja yang dioles mentega ya. Kemudian kita bulatkan seperti yang tampak di video, kita bulatkan. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita langsung timbang ya teman-teman ya. Di sini saya timbang 50 gram karena saya ingin membuat roti O-nya, yang roti boy, roti O itu yang agak besar, yang mirip di ini. Kalau dijual-jual itu antara 50 sampai 60 gram ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya kita bulatin ya. Kita bulatin seperti yang di video, mungkin teman-teman bisa lihat bagi pemula seperti itu ya. Kalau yang belum bisa rounding di meja kerja, bisa pakai tangan, dengan kita ambil, kita tekan, kita bulatin, kita perhatikan di video. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Pastikan dalam rounding ini benar-benar padat ya teman-teman, supaya pori-pori rotinya nanti lembut. Nah, cara yang kedua bisa perhatikan, ini kita rounding di meja kerja dengan menggunakan tangan di ujung ini antara kelingking. Ini kita tekan, kita putar, tekan, putar gitu ya teman-teman ya. Kita perhatikan pelan-pelan. Nah, ini memang butuh jam terbang gitu ya, jadi harus sabar, tapi tetap semangat, insya Allah tetap bisa. Perhatikan, nah seperti itu caranya, pelan-pelan. Kalau adonan kalis elastis seperti yang di video, yang sempurna kalis elastis seperti itu, akan mudah di rounding seperti ini. Nah, kita banting sedikit, tujuannya untuk mengeluarkan gelembung udara dalam adonan juga, bisa seperti itu. Kita rounding sampai selesai ya teman-teman.
Di tahap ini bisa kelihatan jika ada udara yang terperangkap di adonan. Nanti di video ada saya kasih lihat ada udara yang terperangkap dalam adonan ya. Jadi memang kita harus keluarkan udara. Nah, ini kalau sudah mahir kita pakai dua tangan seperti ini ya. Kita bulut-bulut. Nah, bisa lebih cepat ya. Nah, di tahap ini teman-teman bisa menggunakan mentega atau tepung gitu ya, senyaman kita. Misal kita waktu ngeronding nyaman pakai mentega boleh. Nah, ini kita perhatikan ada gelembung udara ya teman-teman. Nah, ini seperti itu, ada gelembung udara. Kita pastikan kalau udara itu keluar dari adonan supaya nanti tekstur dari roti yang sesuai kita harapkan, roti yang pori-porinya lembut gitu ya. Baik, setelah ini kita diamkan, kita proofing pertama kurang lebih 15-20 menit ya teman-teman, tergantung cuaca. Kemudian kita langkah selanjutnya, nah ini kan mentega beku ya yang kita bekukan di awal. Kita taruh freezer selama 1 jam. Nah, kita perhatikan cara mengisi ya. Nah, kita pipihkan adonan, kemudian posisi yang di atas itu di bawah ya teman-teman. Nah, terus dibalik itu ya. Itu karena kita menginginkan permukaan roti yang halus nanti ya. Nah, kita lakukan semuanya, isi sampai selesai. Ini satu resep bisa jadi kurang lebih 19-20 roti ya teman-teman. Dengan berat 50 gram itu lebih satu, itu jadi 19 dengan berat 50 gram lebih satu berat 12 atau 14 gram. Kita lakukan isi sampai selesai. Nah, itu kita juga bisa menggunakan tangan kita olesin pakai tepung supaya untuk memudahkan kita mengisi, membulatkan dan adonan rotinya jadi halus. Kita isi sampai selesai ya teman-teman ya. Nah, setelah ini kita proofing kedua kurang lebih 1-1,5 jam tergantung cuaca ya teman-teman. Kita bisa cek kalau cuaca dingin lebih lama gitu ya. Baik, sambil nunggu roti proofing sampai mengembang 2 kali lipatnya, kita buat toppingnya ya teman-teman. Kita aduk semua bahannya, telur, tepung, gula, kita aduk rata dulu. Kemudian masukkan mentega atau butter atau pakai margarin, terserah teman-teman gitu ya. Kita kocok, kita boleh pakai mixer ya teman-teman ya, boleh pakai mixer. Nah, di sini saya pakai kopi instan ya teman-teman. Saya pakai kopi instan. Kalau mau lebih kopinya kerasa, teman-teman sesuai resep memakai kopi itu ya, klasik gitu. Itu lebih terasa kopinya. Nah, kita masukkan semua. Kalau menggunakan kopi yang klasik 3 saset ditambah diseduh dengan 3 sendok air panas ya teman-teman. Kalau pakai kopi instan seperti yang di video, langsung dituang, kita kocok rata, kita tambahkan pasta mocha. Nah, pasta mocha ini opsional juga, boleh pakai boleh enggak. Kalau saya lebih suka ada aroma mochanya, jadi pas dipanggang dan aromanya itu wangi banget gitu teman-teman ya. Nah, kita kocok, kita sampai ini, kita mixer dulu ya, kita kocok sampai pakai mix juga boleh sampai rata. Kemudian kita sisihkan, masukkan ke piping bag teman-teman. Nah, ini ketika
rotinya tadi, adonan rotinya tadi udah mengembang 2 kali lipat ya teman-teman. Jadi kita semprot pakai topping ya teman-teman. Nah, di tahap ini kalau teman-teman kerjanya cepat, di tahap ini kita bisa sambil nyalain oven ya teman-teman ya. Jadi ketika kita selesai nopping, oven sudah kondisi panas. Kurang lebih 10 menit kita panaskan oven, 10 menit, dan kita tinggal nopping ya teman-teman. Kita topping semua sampai selesai. Ini yang tampak di video, menurut saya ini toppingnya kurang ya teman-teman ya. Jadi bisa ditambahin 2 layer lagi. Nah, kemudian kita oven dengan suhu 180 sampai 190 derajat tergantung oven masing-masing. Saya tekankan kembali tergantung oven masing-masing karena beda oven beda gitu ya. Nah, ini sampai kering kita angkat. Nah, teksturnya seperti ini. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini saya di video kali ini saya tutorialkan, saya kasih lihat cara membentuk ya teman-teman. Cara membentuk macam-macam roti isi, roti topping, ada sosis, ada meses, ada selai gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan, ini saya buat roti sosis, itu dipotong jangan sampai putus ya teman-teman. Nah, itu tinggal disilang-silang begitu, kita bentuk. Nah, ketika itu kan teman-teman bisa lihat ya, di adonan saya itu kurang proofingnya. Jadi ketika kita bentuk ini masih agak melawan, itu proofingnya kurang. Ini karena saya untuk kebutuhan video saya ini. Jadi ketika ini ketika digasing, dibuang gasnya itu ya, dibuang gelembung-gelembungnya itu ketika masih melawan gitu, kita tambahin lagi proofingnya waktu proofing mendiamkan adonan tadi ya. Kita tambah lagi mungkin 5 menit, 10 menit gitu ya. Nah, ini kita perhatikan. Saya ada 3 contoh ya teman-teman ya. Ada roti sosis, roti konde. Ini untuk konde ini isiannya bebas. Bisa isian pakai mesis, bisa pakai filling kacang hijau, kacang merah, itu bebas. Nah, perhatikan cara membentuknya. Nah, seperti itu. Nah, yang ini saya pakai cup 8 cm ya, kurang lebih ya teman-teman. Nah, ini kita buang gasnya, kita pipihkan, kita balik ya, yang adonan di atas posisi sama seperti yang kita membulatkan adonan tadi. Tujuannya supaya permukaan rotinya halus ya teman-teman. Nah, kita seperti ini. Ini isian saya pakai selai nanas. Kita tutup sampai rapat, benar-benar kita kunci ya teman-teman. Supaya apa? Supaya tidak bocor. Nah, kita bentuk seperti ini. Bentuk bebas ya, terserah kreasi teman-teman. Nah, seperti ini. Habis ini kita diamkan seperti sebelumnya. Nah, setelah mengembang, untuk sosisnya kita topping pakai saus tomat atau saus cabai, kita taburi oregano. Nah, ketika ini sudah keluar dari oven dalam kondisi panas ya teman-teman, kondisi panas, langsung kita oles pakai butter ya teman-teman, atau mentega atau margarin bisa, langsung kita ini. Nah, seperti itu. Selamat mencoba.